Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar rekan-rekan? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita sanggup merawat tanaman yang sedang kita budidayakan, dan mudah-mudahan hasil panen nantinya berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berada di lahan kembali. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk membuat instalasi inject venturi. Jadi apa saja bahan yang perlu kita siapkan? Terlebih dahulu sebelum kita membuat instalasinya, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan seperti ini. Jadi yang pertama yaitu inject venturinya 1 paket beserta silang penghisap. Kemudian yang kedua 2 short drat kiri dan kanan. Kemudian pipa sambungan elbow kiri dan juga elbow di sebelah kanan, beserta pipa sambungan untuk T juga 2 di sini, dan 1 kran. Jadi gunanya ini adalah untuk penutup dan pembuka air saat kita fungsikan penghisap pupuk nantinya. Jadi di sini juga ada pipa sambungan seperti ini yang sebentar lagi akan kita potong. Di sini juga 1 lagi. Kemudian bahan selanjutnya yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai instalasi adalah selotip. Nah, selotip ini kita pasang di sini sebelum short dratnya kita ikat. Kemudian yang terakhir, di setiap sambungan ini, sambungan pipa ini ya, kemudian sambungan pipa ini dan sambungan pipa antara sambungan T dengan kran di sini yang sebentar lagi akan kita potong. Jadi setiap sambungan di sini semuanya kita pakai lem untuk anti bocor. Dan kemudian 1 lagi, kita juga akan memasang filter air. Jadi gunanya agar selang-selang piping saat kita airi pupuk nantinya atau saat kita melakukan penyiraman tidak akan tersumbat. Venturi injektornya sudah kita ikat langsung ke pipa instalasi menuju ke selang drip ke lahan sana. Jadi tidak kita buat video kemarin karena terlalu panjang, maka di sini perlu kita jelaskan. Dan perlu kita perhatikan adalah tulisan inlet ini beserta outlet pada injektor. Jadi jangan terbalik, karena fungsinya in ini adalah air masuk, kemudian out adalah air keluar. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, dari sini sebentar lagi akan kita ikat pompanya. Airnya menuju ke sini, masuk dan keluar. Kemudian 1 lagi, ini adalah saringan atau filter, juga perlu kita lihat tulisannya dis. Ini air masuk. Kalau terbalik dapat kita katakan ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pada venturi injektornya in, yaitu air masuk.
dan outlet air keluar nanti menuju ke sini dan langsung masuk ke filter. Kenapa kita posisikan filter setelah venturi injektor? Karena nanti saat kita fungsikan injektornya untuk menghisap pupuk, kadang-kadang ada sisa-sisa pupuk yang tidak larut, maka setelah pupuknya dihisap akan disaring terlebih dahulu di filter ini, baru airnya menuju ke lahan kita. Nah, ada juga rekan-rekan yang memposisikan filternya di sini sebelum venturi injektor. Nah, jadi metode kita posisikan filternya setelah venturi injektor. Nah, sekarang kita ikat pompa dulu. Jadi pompa yang kita gunakan adalah, nah ini dia, pompa Sun E. Jadi menggunakan pipa 1,5 inci hisap dan 1,5 inci pipa keluar. Dan sekarang kita ikat pompanya dulu. Pompanya sudah kita hidupkan dan sekarang kita tes venturi injektornya apakah berfungsi atau tidak. Yang pertama sekali kita celupkan selang penghisapnya ke dalam air pupuk yang sudah kita sediakan, dan kemudian keran ini kita buka sesuai dengan yang kita inginkan, apakah pada posisi kedua, ketiga, 4, dan 5. Ini memaksimalkan pembukaannya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu keran air keluar ini kita tutup secara perlahan sehingga airnya terhisap secara otomatis. Ini kita tutup secara perlahan. Nah, ini sudah mulai naik ya. Nah, oke. Alhamdulillah berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, beginilah cara instalasi venturi injektor beserta filter air yang kita gunakan di lahan kali ini. Dengan menggunakan venturi injektor ini akan menghemat tenaga kita dalam sistem pengecoran pupuk. Mari kita lihat. Nah, airnya semakin berkurang. Nanti kita akan sediakan drum khusus ya untuk wadah tempat penampungan pupuk cair yang akan kita kocorkan. Dan mari kita lihat rekan-rekan. Nah, ini dia. Jadi setelah kita airi, kemudian kita tutup keran ini dan akan naik airnya ke selang drip yang sudah kita pasang di lahan. Nah, apakah berfungsi? Mari kita lihat rekan-rekan. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menonton. Inilah pengalaman yang dapat kita bagikan hari ini, dan juga mudah-mudahan melon yang kita budidayakan kali ini
mendapat hasil sebagaimana yang kita harapkan. Berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu, mohon komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.